namanya Blok Ganjur. Blok Ganjur itu adalah tradisi warga Hindu yang kita tarik untuk bersama-sama kita gembira pada malam hari ini. Kemeriahan pawai takbir keliling menyambut Idul Fitri di Pontianak, Kalimantan Barat semakin meriah karena menggunakan ratusan kendaraan operasional pemadam kebakaran. Selain kendaraan damkar, ada juga puluhan mobil ambulan relawan kemanusiaan dari berbagai organisasi perkumpulan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, hingga kendaraan Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Kendaraan-kendaraan ini dihiasi dengan ornamen seperti lampu hias, tanglong, beduk, serta ornamen ketupat. Suasana semakin harmonis karena peserta pawai takbiran keliling tak hanya diikuti umat Islam, tapi juga umat lain dari berbagai latar belakang. Seluruhnya berbaur bersama menyambut sukacita datangnya hari kemenangan. Baik roda 2 maupun roda 4. Mudah-mudahan ini memberikan warna, kekompakan, keberagaman, kebersatuan bagi masyarakat Kota Pontianak khususnya di Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan ini berjalan lancar sebagai ciri khas Kota Pontianak untuk memeriahkan malam Lebaran. Umat Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya untuk pertama kalinya ikut serta dalam rangka pawai takbiran bersama umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seluruhnya berkeliling kota pada Jumat malam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Keterlibatan umat lintas agama dalam kegiatan takbir keliling ini bertujuan mempererat hubungan antar umat beragama, khususnya di Mataram dan Lombok. Ini perwakilan dari umat Buddha yang elemennya banyak sekali di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini hadir bersama-sama semua di sini untuk merayakan hari kemenangan kita bersama. Ya, dan kita malam hari ini akan membantah bahwa Kota Mataram intoleran. Yang kelima, hari ini kita buktikan bahwa Kota Mataram adalah kota toleran. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB menyambut baik niat dan partisipasi warga non-muslim dalam pawai malam takbiran ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, selanjutnya kita lihat bagaimanakah persiapan sholat Idul Fitri di sejumlah daerah. Kita sudah terhubung dengan koresponden Victor Pangaribuan di Masjid Istiqlal Jakarta dan produser lapangan Ghea Clarissa di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, kita ke Masjid Istiqlal terlebih dahulu. Selamat pagi Victor, bagaimanakah suasana di Masjid Istiqlal jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ya, selamat pagi Freddy. Saya sempat tidak mendengar Anda, tapi saya akan memberikan informasi di Masjid Istiqlal Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat saat ini. Anda dapat melihat situasinya seperti ini, Freddy. Ini adalah suasana Masjid Istiqlal terkini yang dapat saya gambarkan ramai sekali. Ini sudah didatangi para jemaah atau peserta sholat Id ini. Mereka berdatangan sejak pukul 4 pagi tadi, Freddy. Di sini mereka sedang bersiap-siap. Ada yang baru masuk, ini adalah melalui pintu Al-Fatah, ini adalah pintu gerbang 5 begitu. Ini adalah mereka atau jemaah yang sudah di-scanning begitu. Mereka sudah diperiksa oleh petugas keamanan tentang barang bawaannya. Kemudian ada juga yang sedang berduduk-duduk santai menunggu waktu sholat Id. Sholat Idul Fitri tahun ini juga akan digelar sama seperti tahun sebelumnya pukul 7 pagi nanti, Freddy. Ini sudah ada lebih dari 1.000 kalau saya lihat ya. Ada yang sudah masuk di dalam, mereka juga sudah mengambil wudhu. Kemudian yang belum mengambil wudhu masih berdiri di selasar. Ini mereka sedang menunggu waktunya menunaikan sholat Idul Fitri. Freddy, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk sholat Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di tahun ini akan dilakukan pertama kalinya tanpa PPKM. Artinya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan seperti tahun lalu sudah ditiadakan. Di sebelah sini juga ada beberapa atau sejumlah jemaah yang sedang menunggu. Tanpa PPKM diberlakukan artinya pihak Masjid Istiqlal akan menggelar sholat Id bersama warga Jakarta dan sekitarnya dengan kapasitas maksimal yaitu sekitar 250.000 orang. Karena memang inilah masjid atau salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, maka jumlah jemaah atau daya tampungnya cukup besar, Freddy. Ini artinya meskipun demikian, pihak Masjid Istiqlal tetap menghimbau masyarakat yang ingin menunaikan atau menggelar
ikut untuk sholat id di Masjid Istiqlal tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah mengenakan masker saat berada di dalam masjid saat menggelar sholat id. Karena ini masih berada di luar, saya belum mengenakan masker. Nanti kita akan lihat seperti apa suasana di dalam. Kemudian barang bawaan ini harus dijaga karena ini ramai sekali, Freddy. Jadi diimbau kepada masyarakat atau warga yang masih dalam perjalanan menuju Masjid Istiqlal yang ingin melakukan sholat id di masjid ini, bawalah kantong plastik atau tas untuk membawa atau mewadahi alas kaki Anda supaya tidak hilang, dan bawalah barang bawaan Anda untuk dijaga agar tidak hilang. Kemudian ada beberapa personel yang sudah disiagakan oleh Masjid Istiqlal, 70 personel, 70 petugas keamanan internal Masjid Istiqlal akan disiagakan penuh di beberapa titik karena ada beberapa gerbang yang dibuka untuk akses pejalan kaki dan baik juga pengendara begitu, Freddy. Akses pejalan kaki ini bisa akses melalui gerbang 2 atau pintu Al-Ghafar, kemudian gerbang 5 pintu Al-Fatah ini yang Anda lihat sekarang, kemudian juga ada gerbang 3 Al-Aziz untuk parkir kendaraan begitu. Kemudian hari ini ada khatib yang akan menyampaikan khotbahnya, nanti ada juga imam sholat id nanti akan dilakukan oleh Ahmad Muzakir Abdurrahman. Beliau adalah Imam Masjid Istiqlal juga. Kemudian khatib sholat id nanti akan ada Asep Saifuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta. Kemudian kita akan melihat juga serangkaian pejabat tinggi negara yang akan hadir mengikuti sholat id tahun ini di Masjid Istiqlal. Salah satunya yang sudah dipastikan adalah Wakil Presiden Indonesia yaitu Ma'ruf Amin. Nanti akan hadir di sini untuk menggelar sholat id. Apakah nanti akan membawa serta istri dan keluarga untuk sholat id di Masjid Istiqlal? Kami belum mengetahuinya, tapi yang pasti akan hadir di sini. Sementara pejabat lainnya belum dikonfirmasi karena memang dari Humas Masjid Istiqlal juga belum memastikan siapa saja pejabat yang akan melakukan atau menunaikan ibadah sholat id tahun ini di Masjid Istiqlal. Namun mereka sudah menyiapkan protokol setingkat keamanan atau pengamanan kenegaraan begitu. Kemudian ada beberapa tata cara yang juga dilakukan oleh Masjid Istiqlal, yaitu dengan melakukan beberapa pemeriksaan. Salah satunya di pintu gerbang ini adalah pemeriksaan jemaah atau calon peserta sholat id nantinya. Kemudian mereka akan langsung membagi pintu-pintu mana saja yang dapat dilintasi oleh jemaah laki-laki dan jemaah perempuan untuk mengambil wudhu. Juga memang dihimbau dari kemarin juga Masjid Istiqlal menghimbau kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah sholat id di masjid ini harus datang sedini mungkin supaya mendapatkan saf atau barisan yang paling memungkinkan dan nyaman untuk melakukan sholat id. Saat ini masih dilakukan persiapan karena sholat id nanti akan dilakukan pukul 7 pagi. Nanti kita akan lihat seperti apakah khusyuknya sholat Idul Fitri 2023 di Masjid Istiqlal, Freddy. Baik Victor, ternyata persiapan ini sudah dilakukan secara maksimal dan bisa dilihat bahwa jemaah sudah berbondong-bondong bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Di sana sudah ada Ghea Clarissa. Selamat pagi Ghea, bagaimanakah suasana di Masjid Al-Akbar jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini? Allahu Akbar. Baik Freddy, memang antusias warga dalam mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah untuk kali ini memang sudah terasa sejak tadi pagi hari. Tadi dari pantauan kami sejak pukul 4:30 pagi ini antrian dari mobil dan beberapa kendaraan lainnya sudah mengeluar. Dan bisa terlihat di belakang saya ini memang rencananya sholat Idul Fitri akan dilakukan pada pukul 6:10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang diperkirakan akan ada ribuan warga tidak hanya dari Surabaya saja namun dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang nantinya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dari pantauan kami tadi memang banyak jamaah yang datang bersama keluarga yang memang menggunakan momen Idul Fitri ini sebagai sarana berkumpul bersama sanak saudara yang berada di luar kota atau bahkan luar pulau, sehingga memang di sini tidak hanya diikuti oleh jemaah dari
warga Surabaya saja, namun juga bahkan tadi ada dari luar Pulau Jawa seperti itu, Freddy. Dan untuk hari ini juga ini pihak panitia penyelenggara dari Masjid Nasional Akbar Surabaya memang mengaku sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kesiapan dari segi fasilitas dan infrastruktur, di mana hari ini memang dari seluruh dari kapasitas yang berada di Masjid Nasional Akbar Surabaya ini digunakan 100%. Berbeda dengan 2 tahun lalu memang ada kuota di mana untuk tahun ini dan sama seperti tahun sebelumnya ini memang 100% digunakan untuk dilakukan sholat Idul Fitri untuk jemaah dengan tujuan masyarakat khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya ini bisa melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Akbar Surabaya bersama keluarga. Begitupun dengan beberapa fasilitas juga pengamanan ini tadi memang begitu ditingkatkan. Tadi kami melihat juga untuk sarana parkir ini semua area bahkan di luar dari Masjid Akbar Nasional Surabaya ini juga dipergunakan karena memang melihat antusias dari warga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ini. Dan informasi yang kami dapatkan memang akan ada sejumlah pejabat dan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, dan tadi sudah kami konfirmasi bahwa untuk hari ini yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Akbar Surabaya yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga beserta jajarannya. Dan memang saat ini memang masih dilakukan sejumlah persiapan di mana tadi kami melihat para warga antusias bersama keluarga berfoto-foto di sekitar Masjid Nasional sembari menunggu sholat Idul Fitri dilaksanakan yang rencananya pada pukul 6:10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kami masih menanti dan memantau masih banyak masyarakat yang datang dan hadir dari sejumlah daerah, dan memang dari pihak panitia penyelenggara ini menyarankan pada para jemaah untuk hati-hati terhadap barang bawaannya dan juga menghimbau untuk membawa tas plastik sendiri untuk mengantongi atau menyimpan barang-barang bawaan yang penting dan juga khususnya untuk alas kaki seperti itu, Freddy. Baik, Ghea Clarissa, ternyata di sana juga sudah mulai ramai. Terima kasih untuk laporannya, Ghea Clarissa, dan sebelumnya tadi ada Victor Pangaribuan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi jadi capres usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pemilu 2024. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Menapaktilasi peninggalan zaman kerajaan di Kepulauan Riau, kesenian bernuansa Islami hingga tradisi umat Muslim yang masih terjaga. Di pulau inilah tercipta bahasa Melayu dengan syair bernafaskan keislaman, gubahan Sang Raja. Saksikan Inside Indonesia, Harmoni Islam Melayu di Bumi Segantang Lada, Sabtu 22 April jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi, setiap suara memiliki harga yang sama. Satu suara menentukan siapa pemimpin bangsa. Itu artinya, satu suara menentukan masa depan bangsa. Saya Syazawi Sastro untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia New Day.
Salah satu target Indonesia menjadi mitra pada gelaran Hannover Messe 2023 adalah membuka peluang investasi dan kerjasama. Sampai dengan saat ini, 27 perjanjian berhasil disepakati dengan nilai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan banyaknya investor yang menunjukkan minatnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Hannover Messe 2023 menjadi etalase bagi Indonesia untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri nasional, serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Indonesia mengangkat progres pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, konsep pembangunan ibu kota Nusantara, termasuk kebijakan investasi dengan mengusung konsep simplifikasi dan kemudahan perizinan berusaha, serta berbagai insentif yang ditawarkan, keberlanjutan inklusif, dan transisi energi yang mendukung ekonomi sirkular. Hal ini memperkuat national branding untuk meningkatkan investasi asing dan mendorong kerjasama di sektor industri. Along with the participation as partners, there are 27 agreements signed in total consisting of 1 G2G, 4 G2B, and 22 business to business with the total value around 1.98 billion US dollar or 1.84 billion euro, which will create employment around 80,000 people. Penandatanganan kerjasama ini akan mengakselerasi peningkatan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait investasi, Indonesia menyambut baik pembentukan komitmen bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Investasi Jerman di Indonesia difokuskan pada sektor prioritas industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi. Yang disampaikan terkait dengan 2025 itu adalah mulai phasing down. Dan itu bagian dari JETP program. Tadi saya sampaikan JETP itu adalah Just Energy Transition Program yang dihasilkan dari G20. Dan itu kemarin Kanselir Jerman komit untuk $1 billion. Nah, phasing down itu beberapa power plant akan di phasing out, tetapi tentu digantikan dengan renewable. Nah, renewable-nya yang mana? Ada hydropower, ada kemarin juga kita bicara mengenai solar, dan kita bicara full manufacturing solar juga. Kerjasama Indonesia-Jerman diharapkan menjadi wajah kemitraan masa depan yang setara dan memegang prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Ya, Presiden Joko Widodo akan melakukan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta. Rencananya sholat akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi. Sholat Idul Fitri tersebut merupakan sholat Id pertama yang digelar di Masjid Sheikh Zayed. Sejumlah warga dari luar kota pun mengaku antusias menggelar sholat Idul Fitri pertama bersama Presiden Joko Widodo. Selain Jokowi dan keluarga, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah juga akan hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di Masjid Sheikh Zayed Solo, kami sudah terhubung dengan koresponden Nova Naya Antaka. Selamat pagi Naya, bagaimanakah suasana di sana menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo? Ya, selamat pagi Freddy dan juga pemirsa. Tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Islam di seluruh Indonesia yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri ke-1944 Hijriah. Dan di momen yang penuh berkah ini, Presiden Joko Widodo akan menggelar sholat Id di Masjid MBZ di Solo. Seperti apa situasinya? Kami akan menggambarkan bagaimana antusias warga
yang ingin datang langsung ke Masjid Syekh MBZ ini di Solo, Surakarta, di mana memang sejak pukul 3 pagi bahkan masyarakat sudah hadir untuk datang. Dan memang untuk masyarakat atau warga yang datang ke sini protokolnya juga cukup ketat, di mana tadi ada beberapa pintu yang benar-benar steril dijaga oleh Pas Pampres, di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk membawa minuman, kemudian senjata tajam ataupun benda-benda lainnya untuk bisa masuk ke dalam. Dan rencananya memang sholat id akan digelar pada pukul 7 pagi, di mana untuk imamnya nanti akan dipimpin oleh Agus Ma'arif. Kemudian yang berlaku sebagai khotib adalah Abdul Karim. Yang menarik, Freddy, Abdul Karim ini merupakan guru ngaji dari Presiden Joko Widodo. Selain Presiden Joko Widodo, keluarga, anak dan cucu mantu yang hadir datang untuk sholat id bersama. Nantinya juga akan hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang baru saja juga didapuk sebagai calon presiden PDIP. Dan hingga saat ini seluruh warga yang datang masih banyak yang berdatangan ke Masjid MBZ ini. Dan bukan hanya dari warga sekitar Solo saja, bahkan tadi kami juga sempat berbincang dari warga yang berasal dari luar kota, dari Jawa Timur, kemudian dari Semarang juga hadir dan sangat antusias, dan berharap masyarakat ini juga berharap selain bisa beribadah bersama Presiden Joko Widodo, juga berharap bisa bersama langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dan tentunya kita berharap nanti jalannya sholat id juga akan berjalan hikmat dan juga khusyuk. Freddy. Baik, terima kasih untuk laporannya koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Kita akan berlanjut, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jumat siang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi jadi capres usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pemilu 2024. Selain Ganjar yang diberikan mandat baru oleh Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani juga diminta memimpin tim pemenangan pemilu. Kemudian Prananda Prabowo diberikan tugas memantau perkembangan dinamika politik menuju tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat siang, Megawati Soekarno Putri memilih deklarasi Ganjar sebagai capres pada Hari Kartini untuk menegaskan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa. Sosok Raden Ajeng Kartini juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden pertama Indonesia sekaligus ayah Megawati, yakni Soekarno. Megawati menyebut keputusannya adalah hasil kontemplasi dan dialog dengan sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga jajaran DPP PDI Perjuangan. Setelah resmi mengumumkan, Megawati pun menyematkan kopiah hitam khas Soekarno kepada Ganjar. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kita beralih ke informasi lain, arus mudik Lebaran 2023 di Jalan Tol Trans Sumatera mengalami lonjakan trafik kendaraan yang cukup signifikan. Hingga Jumat tercatat lebih 800.000 kendaraan telah melintasi ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa. Di gerbang tol Keramasan Palembang yang menuju Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, antrian kendaraan terlihat memasuki ruas jalan tol tersebut untuk menuju Kayu Agung ataupun Lampung. Petugas lalu lintas dari Polda Sumatera Selatan mengatur dan mengarahkan jenis kendaraan untuk memasuki gerbang tol agar berlangsung tertib dan lancar. Menurut penanggung jawab gerbang tol Keramasan, PT Waskita Sriwijaya Tol, puncak arus mudik terjadi pada 19 April. Peningkatannya cukup signifikan, yakni sebesar 135% atau 18.000 kendaraan telah melalui ruas tersebut. Baik, kami sampaikan bahwa untuk lalin di ruas kami mulai terjadi peningkatan di tanggal 14 April 2023 terhadap lalin normal, yang biasanya lalin normal kami di 7.700 terjadi peningkatan sebesar 46% atau sekitar 11.200. Sementara itu dari data PT Hutama Karya, sejak H-7 hingga puncak arus mudik Lebaran 2023 atau Kamis malam, sebanyak 869.996 kendaraan telah melintasi ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera. Peningkatan terjadi sekitar 32,9% jika dibandingkan volume lalu lintas normal. Sebanyak 33.759 kendaraan telah masuk ke Sumatera via ruas Bakauheni Terbanggi Besar yang merupakan pintu awal masuk jalan tol Trans Sumatera. Sesuai prediksi, puncak arus mudik terjadi pada 19 April 2023. Sementara itu, ruas tol fungsional di Sumatera yang dilewati arus mudik adalah ruas Sigli Banda Aceh seksi 5 dan 6, ruas Binjai Langsa seksi 2, ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, dan ruas Indralaya Prabu Muli. Lebaran tinggal menghitung jam. Jalur Pantura, perbatasan Subang dan Indramayu, Jawa Barat semakin ramai dengan pemudik. Begitu pula dengan sejumlah warga di sekitar jalur mudik Pantura yang dikenal dengan nama penyapu uang yang terekam kamera pada Jumat siang. Berbekal sapu lidi panjang, belasan hingga puluhan orang berjejer di sekitar Jembatan Sewo, berebut uang kertas dan uang koin yang dilempar pengendara. Aksi mereka